Alhamdulillah pada kesempatan ini sama kita kembali bahas kita syarat usul di kepala Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala yang dikarang oleh Syekh syarat daripada kitab syarat usul yang mana salah satu usul dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Sebagaimana biasanya sebelum kita memulai pelajaran kita, saya inginkan ada yang bisa menyatakan hafalannya. Baik, man yahfaz al-matan, man hafidh al-matan, fa'alaihi falyatafaddal. في وقت الله يمكن belum خير إن شاء الله. عندما هذا السؤال هذا الحفظ besok belum خير إن شاء الله. Diusahakan ya, diusahakan penting untuk kita. Baik, idan soal. Baik. Apa definisi at-tawakkal? Apa definisi at-tawakkal? Uzkur ta'rif at-tawakkal. Sebutkan definisi daripada at-tawakkal. Hindaman. Dwi. Definisi tawakal. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus baik, kifayatan wa hasban, sebagai zat yang memberikan kecukupan, menyandarkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memberikan kecukupan di dalam perkara apa? Dalam permasalahan apa menyandarkan hal yang demikian ini? Dalam perkara al-manafi' wal madar. Fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Di dalam memperoleh segala bentuk kemanfaatan dan menolak segala bentuk kemudaratan. Yang disertai dengan usaha. Itu penting. Yang disertai dengan usaha. Baik, khair insyaallah. Ada berapa jenis tawakal? Ada berapa jenis tawakal? Sarono? Ada 4. Baik, yang pertama. Tawakal kepada Allah. Baik. Itu dengan cara apa? Di dalam madarat. Baik, ahsan barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, filosof. Al-Quran wa Ansanian. Ansanian. Tawakal fir. Tawakal fir itu yang bagaimana?
madarat. Baik. Hukumnya apa di sini? Haram. Jelas haram. Tapi secara hukum syar'i dinyatakan orang ini sebagai apa? Atau dinyatakan amalan ini sebagai amalan yang bagaimana? Amalan kesyirikan. Asal tabarakallah. Adapun yang pertama, perkara yang masyru' ya. Perkara yang masyru'. Sebagaimana dalil-dalil yang disebutkan itu. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum fatawakkalu in kuntum mu'minin dan seterusnya. Baik, yang ketiga, siwatullah mungkin. Lebih tinggi derajatnya daripada dia. Ya, memiliki suatu hal yang lebih tinggi. Dalam kategori apa di amalannya? Syirik asghar. Baik. Karena dia meyakini bahwasanya orang ini tadilah yang mendatangkan segala bentuk manfaat dan madarat. Mendatangkan apa yang dia inginkan kan itu. Baik. Kemudian kalau yang diperbolehkan, baik, orang yang tadi itu hanya sebagai perantara atau sebagai sebab untuk seseorang itu mendapatkan manfaat dan madarat. Baik, asal. Ya, dia berkeyakinan bahwasanya seseorang tersebut memiliki derajat yang lebih tinggi dari dia. Di dalam menghasilkan segala kebutuhan hidup yang ada pada dirinya. Sehingga dia menyandarkan sepenuhnya. Seperti orang yang mengatakan bahwasanya saya kerja ini karena Tuhan saya. Saya bisa seperti ini karena saya menyandarkan diri saya kepada Tuhan saya. Ini yang tidak benar. Tapi kalau seandainya dia mengatakan bahwasanya saya mendapatkan hal yang demikian ini disebabkan karena Tuhan saya yang telah memberikan, akan tetapi itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, hanya sebagai sebab saja, maka ini diperbolehkan. Baik, ar-rabi', yang keempat. Tawakal yang keempat. Fauzi. Akan tetapi, baik, sebagai perwakilan saja. Orang tersebut hanya sekedar mewakilinya, mewakilkan apa yang diinginkan. Seperti contohnya, atau apa hukumnya di sini? Boleh, jaiz, ya, la ba'sa bihi. Dalilnya secara kitaban secara kitab wa sunnah wal ijma'. Dalilnya adalah secara dalil secara Alkitab wa sunnah dan ijma'. Adapun secara Alkitab, dalil dari Alkitab itu dari mana? Firman Allah Subhanahu wa taala yang mana? Tentang perkataannya bapaknya Nabi Yusuf, siapa? Nabi Yakub kepada anak-anaknya, ya baniya izhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Dia wakilkan anak-anaknya sebagai pengganti daripada dirinya untuk mencari Nabi Yusuf dan adiknya dan saudaranya. Baik, adapun secara hadis itu kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewakilkan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti dari beliau untuk menyembelih sisa dari sembelihan-sembelihan yang belum disembelih oleh Rasulullah dari unta-unta yang ada. Berapa unta yang disembelih oleh Rasulullah di Hajjatul Wada? 63 unta. Berapa unta yang dikorbankan oleh Rasulullah di dalam Hajjatul Wada? 100 unta.
Berarti selisihnya berapa? 63 dari 100. 37 unta yang diwakilkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih unta yang sisanya tadi. Kemudian juga untuk apa? Membagikan pelana-pelana yang ada pada unta tersebut dan kemudian kulit-kulitnya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW mewakilkan hal yang demikian ini kepada beliau. Itu Ali bin Abi Thalib. Adapun secara ijma, para ulama seluruhnya bersepakat bahwasanya hal yang demikian ini diperbolehkan. Baik, insyaallah. Kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullah taala fi kitabih Thalathatul Usul wa dalilur raghbah war rahbah wal khusyu' qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan dalil yang menunjukkan tentang ar-raghbah. Nanti akan kita sebutkan apa makna ar-raghbah. War-raghbah dan al-khusyu' adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka selalu berlomba-lomba, yusari'un. Selalu berlomba-lomba fil khairat, di dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka juga selalu berdoa kepada kami dalam keadaan raghban, dalam keadaan raghbah, dan dalam keadaan rahbah. Wa kanu lana khashi'in, dan demikian pula mereka khusyuk terhadap kami. Nanti akan kita sebutkan maknanya di sini. Baik. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala di dalam makna ar-raghbah war-rahbah wal khusyu'. Kata beliau ar-raghbah ra ghain ba ta marbutah. Raghbah. Tapi kelebihannya, kuatnya. Dikurangi aja lampunya. Yang di belakang nggak usah dihidupkan. Yang di belakang matikan aja. Ayo. Dimatikan nggak apa-apa. Kipas ini dimatikan. Oh gitu. Ya enggak apa-apa. Lampu belakang aja dimatikan. Lampu ini dimatikan apa? Nah. Kita lanjutkan. Ar-raghbah disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin maknanya adalah mahabbatul wusuli ila syai'il mahbub. Mahabbatul wusuli ila syai'il mahbub. Cinta untuk sampainya seseorang kepada sesuatu yang dia cintai. Seseorang berkeinginan, menginginkan untuk sampai kepada sesuatu yang ia cintai. Pengharapan yang disertai dengan rasa cinta. Ini namanya raghbah. Pengharapan yang disertai dengan rasa cinta. Ini maknanya raghbah. Mahabbatul wusul ila syai'il mahbub. Cintanya seseorang untuk bisa sampai kepada yang dia cintai. Dan makna raghbah, ra ha ba ta marbutah, raghbah. Ini adalah al-khauf al-musmiru lil harbi minal khauf, minal makhuf.
al-khauf al-mutmir lil harbi minal makhuf. Fahiyal khafayya khaufu makrunun bil amal. Rahbah adalah rasa takut yang membuahi untuk seseorang lari dari sesuatu yang dia takuti. Rasa takut yang musmir, yang akan, apa nama istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu, yang jelas dengan rasa takut ini akan menimbulkan perasaan untuk seseorang itu lari dari sesuatu yang dia takuti. Kata beliau, fahiyya khaufun makrun bil amal. Rahbah ini adalah rasa takut yang dibarengi dengan amalan. Jadi ketika seseorang takut terhadap sesuatu, mengantarkan dirinya untuk dia beramal. Mengantarkan dirinya untuk dia beramal. Makrun yang dikaitkan dengan amalan. Nah, dia beramal dikarenakan adanya rasa takutnya terhadap orang yang dia takuti atau sesuatu yang dia takuti. Ketika seseorang beramal dengan amalan ibadah, ketika dia landasi di atas rasa takutnya terhadap yang diibadahi, ini namanya rahbah. Mafhum? Hah? Khosyah nanti ada lagi. Kita sebutkan nggak? Belum. Belum. Insyaallah nanti akan disebutkan. Ya, yang mengantarkan dirinya untuk dia melakukan suatu amalan. Ini namanya rahbah. Nah, rahbah. Mafhum? Bisa dipahami di sini? Baik. Itu al-khauf makrunun bil amal. Rasa takut yang dikaitkan dengan amalan. Rasa takut yang dikaitkan dengan amalan. Kemudian al-khusyuk. Makna al-khusyuk di sini adalah az-zillu wat-tatamin atau wat-tatamun. Wat-tatamun li'azmatillahi azza wa jalla. Rendah atau merendahkan diri serta menundukkannya, merendahkan dirinya serta menundukkan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini khusyuk. Nah, merendahkan dirinya dan menundukkan, merendahkan serta menundukkan dirinya terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu yastaslimu liqada'ihi al-qawli wa syar'i. Yang mana dia pasrah terhadap segala bentuk keputusan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Baik keputusan-keputusan yang dalam bentuk al-kauni, yang mau tidak mau pasti terjadi pada dirinya, itu kauni. Yang bisa dia lihat dan dia saksikan, seperti penciptaan yang ada pada dirinya. Ketika Allah ciptakan pada dirinya ketidaksempurnaan, ini harus dia pasrah untuk hal yang demikian ini. Nah, wa syar'i, dan demikian pula secara syar'i harus dia pasrah dari hasil yang demikian. Akan tetapi khusyuk di sini ya ikhwan dikaitkan dalam permasalahan ibadah. Ya, dikaitkan dalam permasalahan ibadah. Pasrahnya dia untuk menerima segala bentuk keputusan Allah yang telah Allah tetapkan pada dirinya, itu dalam permasalahan ibadah. Seperti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk apa? Salat. Ya. Kemudian diperintahkan untuk khusyuk di dalam salat tersebut, dia pasrah untuk melakukan hal yang demikian ini. Merendahkan dirinya serta menundukkannya dikarenakan memang keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada dirinya. Di antaranya salat itu tadi ataupun ibadah-ibadah yang lainnya.
dia laksanakan dengan khusyuk ibadah tersebut. Nah, dengan tunduk serta patuh. Nah, ini namanya khusyuk. Yang disebutkan oleh beliau di dalam pembahasan ini. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, kata beliau, wa hakadha ar-raghbah war-rahbah wal-khasyah. Wal-khasyah. Di sini wal khusyuk. Kok berbeda di sini? Ini salah cetakan kayaknya. Hah? Salah cetakan. Karena setelahnya baru khasyah. Oh, digabungkan menjadi satu oleh beliau ya. Ya, khair insyaallah. Kita ulangi lagi. Enggak, beda. Oh, dijadikan satu. Baik, khair insyaallah. Atau kita lanjutkan lagi. Wa dalilul khasyah. Lanjut ya. Masih satu pembahasan itu. Paragraf apa putnatnya, putnat 2 juga sama. Wa dalilul khasyah rahimahullah. Wa dalilul khasyah qauluhu ta'ala. Katakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan dalil khasyah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan fala takhshawhum wakhshawni. Fala takhshawhum wakhshawni. Dan dalil yang menunjukkan atas khasyah adalah merupakan ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku. Al-khasyah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin huwa al-khawfu atau hiya al-khawful mabni 'ala al-'ilm. Berbeda. Al-khasyah adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas ilmu. Bi'azmati man yakhshahu. Mengetahui di atas ilmu, pengetahuan dia tentang keagungan orang atau zat yang dia takuti. Wa kamali sultanih. Dan pengetahuan dia tentang kesempurnaan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-khauf. Al-khasyah. Itu al-khauf mabniyun ala al-ilm. Beda tidak dengan al-khasyah? Ar-raghbah. Apa? Beda tidak dengan raghbah? Berbeda. Sangat berbeda ya. Kalau yang pertama tadi rasa takut yang makronun bil amal. Selalu ketika adanya rasa takut dalam bentuk raghbah ini dikaitkan dengan amal. Tapi kalau khasyah ini belum tentu dikaitkan dengan amal. Mafhum? Belum tentu dikaitkan dengan amalan. Cuma rasa takut yang memang dia dilandasi di atas pengetahuan dia bahwasanya Allah lah zat yang maha agung. Zat yang maha memiliki kesempurnaan di dalam segala bentuk kekuasaannya. Ini namanya al-khasyah. Dengan al-khauf, kalau khauf umum sudah, kan gitu. Lebih umum kalau khauf. Khauf itu masuk pada raghbah bisa, masuk pada khauf bisa. Ya kan? Lebih umum dia. Karena yang namanya khauf itu umum keberadaannya. Berbeda lagi nanti. Baik. Ini yang disebutkan oleh beliau. Kita baca syarah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Qauluhu ta'ala wa dalilu raghbah wa rahbah wal khusyu' ila akhirih. Kata beliau wa hakadha raghbah wa rahbah wal khasyah
Atau ditambah di situ wal khusyu' wal khasyah min Allah. Kullu hadhihi ibadatun atau kullu hadhihi ibadat. Demikian pula yang namanya ar-raghbah. Apa makna raghbah tadi? Apa makna raghbah tadi? Hah? Cinta. Cinta apa? Mahabbatul wusul ila syai'il mahbub. Cinta yang dilandasi di atas pengharapan seorang hamba untuk sampai kepada satu yang dia cintai. Dan demikian pula rahbah, rasa takut yang diikutkan atau yang dikaitkan dengan amalan seorang hamba. Dan demikian pula khasyah, al-khusyu'. Nah, rasa penghambaan atau ketundukan seorang hamba di dalam melakukan suatu amalan ibadah tertentu. Dan demikian pula al-khasyah, rasa takut yang dilandasi di atas amalan. Yang ketika dia serahkan minallah terhadap Allah Subhanahu wa taala, rasa rahbah khusyuk wal khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kullu hadhihi ibadat. Seluruhnya ini adalah merupakan amalan-amalan ibadah. Qala ta'ala 'anil anbiya' was salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang para nabi-nabinya dan orang-orang yang saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu yusari'una bil khairat wa yad'unana raghban wa raghaba wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka dulunya selalu berlomba-lomba di dalam melakukan perbuatan kebaikan dan selalu berdoa kepada kami dalam keadaan raghbah, mengharap untuk bisa sampai kepada kami, dan rasa takutnya yang mengantarkan dirinya untuk melakukan suatu amalan, dan mereka juga ketika beribadah dalam keadaan khusyuk. Yakni kata beliau maknanya di sini khaifina yakhshawna Allah wa yakhshawna li'azamatihi ay yudhillun. Maknanya di sini adalah mereka seluruhnya takut dan mereka takut kepada Allah, kata beliau. Wa yakhshawna li'azamatihi, dan mereka takut terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ay yudhillun. Maknanya di sini adalah mereka merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh beliau. Wa dalilul inabah, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya inabah itu adalah merupakan ibadah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lagi, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalilul inabati qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya inabah itu adalah merupakan ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Hendaknya kalian anibu ila rabbikum, kembali kepada Rabb kalian, wa aslimu lah, dan hendaknya kalian pula berpasrah diri kepadanya. Wa dalilul isti'anah qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadits idza ista'anta fasta'in billah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya al-isti'anah ibadah, merupakan amalan ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan, isti'anah. Wa fil hadis, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh rahimahullah taala fi syarhihi, "Wa hakadzal inabatu ibadatu." Demikian pula yang namanya al-inabah ini adalah merupakan perkara ibadah. Ini dinyatakan sebagai ibadah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah." Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berpasrah dirilah kalian kepadanya.
Wal inabatu ma'naha, dan inabah di sini maknanya adalah ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama hal yang disebutkan oleh Syekh Syekh Shalih bin Utsaimin. Kata beliau, al-inabah ar-ruju' ila Allah taala bil qiyami bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala bentuk atau dengan al-qiyam, menegakkan ketaatan-ketaatan, melaksanakan segala bentuk ketaatan-ketaatan dan menjauhi segala bentuk maksiat. Naam. Wa hiya qaribatun min ma'na taubah. Dan inabah ini sangat dekat sekali maknanya dengan taubat. Sangat dekat sekali maknanya dengan taubat. Illa annaha araqqum minha, kecuali bahwasanya makna daripada inabah ini lebih tipis sekali. Ininya, maknanya lebih tipis minha daripada at-taubah. Lamma tash'uru bihi min al-i'timadi 'ala Allah wal luju'i ilaihi wala takunu illa lillahi ta'ala. Yang mana di dalam al-inabah tersebut ada perasaan seorang hamba lima tash'uru bihi min al-i'timad, yang mana terdapat di dalamnya perasaan penyandaran diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembalinya dia kepada Allah. Dan hal yang demikian ini wala takunu illa lillah, tidaklah ada kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh beliau, al-inabah. Yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, makna inabah itu sendiri adalah ar-ruju' ila Allah taala wa taubah ilaihi. Digabungkan ya. Digabungkan. Makna al-inabah di sini adalah kembali kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Wal istiqamati ala ta'atihi, dan berdiri tegak di atas ketaatan kepada Allah. Mendirikan segala bentuk ketaatan, berdiri tegak di atas ketaatan kepada Allah. Fahadihi ibadatun lillah, maka amalan inabah ini adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang yajibu 'alan nasi ayyanibu ila Allah, yang wajib bagi seorang hamba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarji'u ilaihi, sama artinya. Wa yatubu ilaihi, dan bertobat kepadanya. Wa yastaqimu 'ala ta'atihi, dan berdiri tegak di atas ketaatan kepadanya. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-inabah. Kemudian kata beliau, qauluhu, perkataan beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan wa dalilul isti'anah, dan dalil yang menunjukkan tentang al-isti'anah, meminta pertolongan, itu adalah merupakan ibadah. Kata beliau, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ila akhirih. Wa hakadzal isti'anatu ibadatun. Dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, demikian pula yang namanya isti'anah. Ini juga dikategorikan sebagai amalan ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah wahai Allah kami mau beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Wa bil hadis idza sta'anta fasta'in billah. Dan di dalam hadis kata beliau, idza sta'anta fasta'in billah. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'anah maknanya di sini kata Syekh Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah taala, talabul aun, meminta pertolongan, talabul aun, minta tolong. Wahia anwa, isti'anah di sini bermacam-macam jenisnya.
Yang pertama, al-isti'anatu billah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya al-isti'anatu al-mutadamminu li kamali dhulli min al-'abdi li rabbih, yaitu isti'anah yang terkandung al-mutadammin, yang mengandung segala bentuk kesempurnaan dan perendahan diri seorang hamba. Kesempurnaan perendahan diri seorang hamba terhadap Rabbnya. Likamali dhulli minal abdi. Yang terkandung di dalamnya perendahan atau puncak dari kerendahan diri seorang hamba terhadap Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwidil amri ilaihi, dan juga memasrahkan segala bentuk urusan kepadanya. Wa i'tiqadu kifayatihi, dan dia berkeyakinan bahwasanya ketika dia meminta tolong kepada Allah, itu adalah merupakan perkara yang cukup bagi diri. Wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala, dan hal yang demikian ini tidaklah ada melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan. Al-isti'anah billah khasun lillah, khusus hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah ma'ruf yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah. Kemudian yang kedua adalah al-isti'anatu bil makhluq ala amrin qadirin alaih. Meminta pertolongan kepada makhluk-makhluk Allah di dalam perkara-perkara yang makhluk tersebut mampu untuk melaksanakannya. Kata beliau, fahadihi ala habbil musta'an alaih. Kalau yang seperti ini ditinjau dari sisi apa yang dimintai tolong dari orang yang memintai tolong. Apa maksudnya? Fa'in kanat alal birri, kalau seandainya yang dimintai tolong tersebut sesuatu yang dia minta itu, suatu pertolongan yang dia minta. Ya, apa yang diminta tolong ya? Mana ya? Kalau seandainya hal yang demikian ini alal birri, permintaan seorang hamba atau seseorang, permintaan tolong seseorang tersebut dilandasi di atas al-bir, perkara yang baik, fahiya jaizatun lil musta'in, maka hal yang demikian ini diperbolehkan bagi orang yang meminta tolong dan orang wa ma'anam masyru'atun lil mu'in, dan disyariatkan bagi orang yang menolong. Apa maksudnya? Kalau memang perkaranya itu adalah perkara yang dilandasi di atas kebaikan, boleh bagi orang yang meminta tolong untuk meminta hal yang demikian ini, dan masyru' disyariatkan bagi orang yang dimintai tolong untuk melaksanakannya. Paham? Apa maksudnya? Kalau seandainya hal yang demikian ini alal ismi, dilandasi di atas perkara yang mengandung dosa, maka haramun alal musta'in, diharamkan bagi orang yang memintai tolong. Tidak boleh dia meminta tolong pada orang lain dalam perkara dosa. Lakin al-mu'in, dan demikian pula bagi al-mu'in, diharamkan pula bagi orang yang menolong untuk melakukan hal yang demikian. Dalil yang pertama yang dinyatakan bahwasanya disyariatkan bagi orang yang menolong dan boleh bagi orang yang meminta tolong adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalil yang kedua, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Haram. Adapun wa in kanat ala mubahin fa hiya jaizatun lil musta'in wal mu'in. Adapun kalau seandainya yang sesuatu yang dimintai tolong tersebut adalah perkara-perkara yang mubah. Perkara yang dimintai tolong itu adalah perkara yang mubah.
Maka hal yang demikian ini boleh bagi orang yang meminta tolong dan boleh pula bagi orang yang dimintai tolong. Beda nggak yang dari yang pertama dan dari yang ketiga dengan yang kedua? Dengan yang pertama. Yang ketiga dengan yang pertama beda nggak tadi? Hukumnya. Yang ketiga tadi kan mubah. Bagi orang yang meminta tolong dengan orang yang dimintai tolong. Kalau yang di atas, yang pertama tadi, boleh bagi orang yang meminta tolong dan masyru' bagi yang dimintai tolong. Hukum berbeda halnya. Karena yang pertama tadi adalah perkara yang masyru'. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri was taqwa. Itu bagi siapa? Bagi yang menolong. Bagi yang menolong. Bukan yang dimintai tolong, yang menolong. Yang menolong. Masyru'. Diperintahkan bagi dia untuk melakukan hal yang demikian. Kalau yang terakhir mubah. Berubah, mubah saja, boleh-boleh saja. Nah, bagi yang menolong dan yang dimintai tolong. Baik. Akan tetapi kata beliau, walaupun seperti ini, kalau seandainya pada hak-hak yang masyru', tetap disyariatkan pula bagi dia dalam perkara-perkara yang masyru', perkara-perkara yang mubah itu, tapi dapat mengantarkan dia kepada yang masyru', maka hal yang demikian ini tetap kategorinya masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu disyariatkan bagi orang yang menolong. Syariatkan bagi orang menolong. Ini yang pertama. Yang kedua, al-isti'anatu bil makhluk. Kemudian yang ketiga, al-isti'anatu bi makhlukin hayyin hadirin ghairu qadir. Meminta pertolongan terhadap makhluk yang hidup hadir, tapi dia tidak mampu. Tapi dia tidak mampu. Paham maksudnya? Orangnya ada, hadir, tapi dia nggak mampu. Lari. Allah. Tapi dia nggak mampu. Bagaimana yang seperti ini? Kata beliau, fahadihi laghun la ta'ila tahtaha. Maka hal yang demikian ini hanya perkara yang sia-sia saja. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Perkara yang sia-sia tidak ada manfaatnya. Percuma. Mithla yasta'ina bi syakhsin dha'ifin ala hamli syai'in thaqil. Seperti orang meminta tolong pada seseorang untuk mengangkat sesuatu yang berat, tapi yang dimintai tolong nggak mampu. Nah, orang tua udah jopo disuruh ngangkat berat. Boleh nggak seperti ini? Jawabannya apa? Ya, kalau dikatakan boleh ya bagaimana itu? Ya sia-sia, nggak ada manfaatnya seperti itu. Lah sudah tahu orang nggak mampu, ngapain dia minta tolong, kan gitu. Kan gitu. Khair insyaallah. Sia-sia belaka. Kemudian yang keempat, al-isti'anatu bil amwati mutlaqah. Meminta pertolongan terhadap sesuatu yang mati. Makhluk-makhluk yang mati secara mutlak. Au bil ahya'i ala amrin ghaibin la yasiruna ala mubasharatihi. Atau dia meminta tolong terhadap sesuatu yang hidup, tapi di dalam permasalahan atau perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang gaib, la yaqdiruna ala mubasharatihi, yang sama sekali orang yang dimintai tolong tersebut tidak mampu untuk melaksanakannya. Mubasyarah. Tidak mampu untuk melaksanakan. Perkara yang gaib, dimintai tolong. Fahadihi atau fahada syirkun, kata beliau. Hal yang demikian ini adalah perkara kesyirikan. Bahkan dapat mengantarkannya kepada syirik akbar. Li'annahu la yaqa illa min syakhsin ya'taqidu anna ha'ula'i tasarrufan khafiyan fil qaul. Karena kata beliau, li'annahu la yaqa, hal yang demikian ini tidaklah terjadi melainkan apabila ada keyakinan seseorang yang mereka meyakini bahwasanya orang-orang yang dimintai tolong tersebut memiliki tasarrufan. Apa tasarrufan kemarin? Memiliki andil. Di dalam mengatur alam semesta ini. Sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau.
Ini yang keempat. Isti'anatus syirkiyah. Kemudian yang kelima, al-isti'anatu bil a'malil wal ahwal al-mahbubah ila Allah Ta'ala. Meminta pertolongan dengan amalan-amalan atau keadaan-keadaan al-mahbubah yang dicintai. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ilallah dengan amalan-amalan atau keadaan-keadaan yang dicintai. Wa hadhihi masyru'atun bi amrillah. Perkara ini adalah perkara yang masyru' sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan beristi'anahlah kalian, meminta pertolonganlah kalian dengan as-sabru. As-sabrunya apa ya, Wah? Amalan, ya? Amalan baik. Was-salah, dan salat. Amalan-amalan yang baik atau keadaan-keadaan yang dicintai oleh Allah. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau. Dan dikatakan oleh beliau, wa qad istadalla al-mu'allif rahimahullah taala lin-naw'il awwal bi qoulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa qawluhu idza sta'anta fasta'in billah. Al-mu'allif ini ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah membawakan dalil dengan membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan firman sabda Rasulullah SAW yang menyatakan wa idza sta'anta fasta'in billah. Jadi sebagai kesimpulan, al-isti'anah itu terbagi menjadi 5. Al-isti'anah billah, wal isti'anah bi syai'il maqdur hadir, kemudian al-isti'anah bi syai'in hadir walakin ghairu maqdur, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah keempat yaitu al-isti'anah bi syai'in mayyitin atau bi mayyitin al-isti'anah bi syai'in mayyit atau bi mayyitin, meminta pertolongan dengan sesuatu yang mati atau sesuatu yang hidup. Sesuatu yang hidup tapi dia gaib, tidak ada, tidak mampu. Nah, untuk melaksanakannya, karena yang dimintai pertolongan itu adalah perkara-perkara yang gaib. Meminta pertolongan dari perkara-perkara yang gaib, yang tidak dimiliki hal yang demikian ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara syirik. Kemudian yang ketiga adalah al-isti'anah, meminta pertolongan dengan apa? Cara memberikan amalan-amalan atau menyodorkan amalan-amalan kebaikan yang ada pada seorang hamba. Nah, yang kelima. Ini karena habis jatuh jadi ngomongnya agak ngalor ngidul. Masih terasa sakit. Insyaallah. Jadi itu ikhwan fillah azan ya jazakumullah. Tadi belum kita selesaikan ya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Fa yasta'inul 'abdu billahi fa taqulu Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika. Allahumma inni 'ala ta'atika. Allahumma a'inni, bukan ini ya. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika. Allahumma a'inni 'ala ta'atik. Allahumma a'inni 'ala kulli khairin. Allahumma inni 'ala kulli khairin ila ghairi hadza tasta'inu billah fi kulli muhimmat. Fi kullil muhimmat. Kata beliau, engkau meminta pertolongan. Fa yasta'inul 'abdu billah. Maka seorang hamba di sini meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia mengucapkan doa, Allahumma inni 'ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk aku bisa mengingat Engkau dan mensyukuri segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Allahumma inni 'ala ta'atik. Ya Allah, tolonglah aku untuk aku bisa mentaati Engkau. Allahumma inni 'ala kulli khairin. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa melaksanakan segala bentuk kebaikan. Ila ghairi hadza, selain dari dan yang lain-lain sebagainya dari ucapan-ucapan doa seorang hamba
yang dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasta'inu billahi, engkau minta pertolongan kepada Allah fi kullil muhimmat, di dalam perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang engkau butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini insyaallah. Kalau aku minum karena tadi anak kecelakaan jadi fakta terakhir bisa kemari. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.